Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam kegiatan kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid bisyarhi ala syarhi kitab Tauhid, ya, kitab syarah yang berjudul Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang merupakan syarah dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Sekarang kita masuk pada bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Ya, termasuk kesyirikan adalah al-isti'adah, memohon perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari kesyirikan. Maksudnya di sinilah meminta perlindungan selain kepada Allah pada apa yang makhluk itu tidak sanggup untuk melakukannya. Ya, tapi kalau makhluk itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam penjelasan kitab ini, namun jika seseorang meminta perlindungan kepada orang lain atau kepada makhluk lain, ya kepada orang lain, dan dia mampu, ya mampu melakukannya, maka itu diperbolehkan. Ya, sama seperti kalau kita minta pertolongan kepada selain Allah atau minta pertolongan kepada apa namanya, kepada manusia, dan manusia itu mampu mengerjakannya, mampu menolong kita, maka itu diperbolehkan. Ya, maka itu diperbolehkan. Ya, di sini dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengangkat satu ayat dalam surah Al-Jin ayat 6, ya, yang menunjukkan bahwasanya meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu bagian daripada kesyirikan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, bahwasanya ada sebagian, ya, dari manusia berlindung, ya, atau minta perlindungan kepada eh, bangsa jin, dari laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rohaqa, maka bangsa jin itu justru memberikan rasa takut, ya, semakin rasa takut kepada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, ulama kita mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan meminta perlindungan kepada jin, ya, berdasarkan ayat ini, karena tatkala manusia minta perlindungan kepada jin, maka justru bukan mendapatkan rasa aman, bukan manusia itu mendapatkan rasa aman, ya, tetapi justru dia manusia itu semakin takut, ya, semakin takut, artinya jin akan terus memberikan rasa takut kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin. Ya, artinya eh, boleh jadi jin ketika
memberikan pertolongan kepada manusia, maka jin memberikan syarat-syarat, memberikan syarat-syarat, misalnya harus mentaati perintah jin, atau harus menyembah jin, ya, atau melakukan larangan-larangan dalam syariat agama, ya artinya tidak membantu secara cuma-cuma, tapi ada tujuan-tujuan lain dari kenapa jin membantu manusia itu. Oleh karena itu, kalau mengatakan fazaduhum rohaqa, justru jin itu akan menambahkan rasa takut kepada manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Jadi kita sebagai seorang muslim, ya kita meminta perlindungan kepada Allah, ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kita ketika kita misalnya membaca Al-Qur'an, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Jadi yang bisa memberikan pertolongan kepada kita dari gangguan setan, ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala kita ya ingin mendapatkan pertolongan, perlindungan, maka kita minta perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta perlindungan dan pertolongan daripada jin, karena jin itu yang akan justru menambah ketakutan kepada seseorang yang minta perlindungan kepadanya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ya ini sudah jelas ya. Jadi sekali lagi ya di sini sebutkan wa hadhil ayat tadullu ala annal isti'adata bil jinni haramun li'annahum yuriduna al-amna lakin zaduhum khaufa wa za'ra. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan kepada jin itu diharamkan. Ya, meminta perlindungan kepada jin itu diharamkan. Ya. Kenapa? Karena manusia ketika dia meminta perlindungan kepada jin, ingin mendapatkan rasa aman ya dari jin tersebut, tetapi justru sebaliknya jin memberikan tambahan rasa takut kepada manusia tersebut. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jadi sekali lagi ya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini eh, disebutkan ya ya dalam ayat ini eh, menunjukkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang-orang yang meminta perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meminta perlindungan selain kepada Allah, maka tidaklah diragukan bahwasanya dia itu telah menggantungkan harapannya kepada makhluk tersebut. Ya, dia pasrah kepada makhluk tersebut, dia gantungkan harapannya bahwasanya makhluk tersebut dapat melindunginya, dapat menolongnya, ya, dapat memberikan rasa aman kepadanya, ya. Maka ini bagian daripada kesyirikan, ya. Ini bagian daripada kesyirikan. Ya. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengangkat satu hadis yang bunyinya an Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Khawlah bintu Hakim berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang uh,
singgah di sebuah tempat, ya, di sebuah tempat, di sebuah tempat persinggahan, lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, artinya saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah atau kalamullah yang sempurna dari keburukan ciptaan Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya, ini salah satu zikir ya atau doa yang kita baca, yang Nabi ajarkan kepada kita kalau kita misalnya pergi ke sebuah tempat, ya, lalu kita ingin tinggal di tempat itu, ya, atau ingin singgah di tempat itu, ya, maka hendaklah kita membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah selama kita berada di tempat itu, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Kita tidak terkena gangguan apapun, insya Allah, selama kita berada di tempat tersebut. Ya, ini eh, artinya Nabi ajarkan kepada kita satu doa atau zikir yang kita baca tatkala kita menempati sebuah tempat, ya, atau khususnya tempat yang baru, ya. Misalnya kita pergi ke sebuah hotel misalnya, atau ke sebuah tempat rekreasi, ya, atau apa saja khususnya tempat-tempat yang baru kita singgahi atau tempati atau yang akan kita nginap di situ misalnya, maka kita hendaklah membaca ini. Ya, saya ulang lagi bacaannya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, ya, yang sempurna, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan atau dari keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentu ada makhluk Allah yang buruk, ya, seperti syaitan, ya, binatang-binatang berbisa, binatang buas atau orang-orang jahat, itu adalah makhluk-makhluk Allah yang yang buruk, ya, yang jahat misalnya, yang dapat mengganggu manusia lainnya, dapat mengganggu kita. Maka agar kita terhindar dari gangguan syaitan, gangguan jin jahat, dari apa namanya, dari orang-orang jahat atau dari hewan-hewan jahat, maka kita membaca doa ini agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakullah. Jadi yang dimaksud dengan saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, artinya dengan kalamullah, dengan kalamullah. Ya, dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya kalam Allah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, dan Al-Qur'an ini bukanlah makhluk, ya. Karena kita tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk. Ya, kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kita minta perlindungan kepada makhluk yang makhluk itu tidak mampu melakukannya. Ya, ini bukan yang jin, ya, khususnya manusia. Yang manusia tidak mampu memberikan perlindungan kepada kita, maka tidak boleh kita minta perlindungan kepada makhluk. Ya, adapun jin itu tetap kita baik dia mampu ataupun tidak mampu, tetap kita tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Ya, adapun kepada manusia, boleh kita minta perlindungan kepada manusia melindungi kita seandainya dia mampu untuk melindungi kita. Tapi jika tidak mampu, dia jika manusia tidak mampu melindungi kita, maka tidak boleh kita minta perlindungan kepada manusia, karena itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Ikhwatal Islam azakullah. Jadi dalam hadis ini kita meminta perlindungan yaitu kepada Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan perkataan Allah, dan perkataan Allah itu termasuk daripada sifat-sifat Allah. Ya, sifat Allah itu bukan makhluk. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk, ya. Bukan ciptaan Allah. Jadi sifat Allah itu bukan ciptaan Allah.
Ya, dan maka boleh kita berlindung dengan kalamullah. Ya, karena kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi eh, jadi eh, kita diperbolehkan untuk berlindung kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh a'udzu bi kalimatillahi tammati sebagaimana disebutkan dalam hadis ini atau a'udzu billah. Ya, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu yang diperintahkan tatkala kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari apa kita berlindung? Min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah sebenarnya tidak semuanya buruk. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang buruk, ada yang tidak buruk. Jadi makhluk Allah ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang ya begitu ya. Sama dengan ciptaan Allah seperti jin, ada jin baik, ada jin muslim, ada jin kafir. Sama dengan manusia, ada manusia yang baik, kemudian jahat, ada manusia yang kafir, ada yang muslim, ya. Jadi itu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, jadi kita berlindung kepada Allah atau kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu dari keburukan, dari buruknya ciptaan Allah, buruknya apa yang Allah ciptakan. Tapi sekali lagi eh, ciptaan Allah itu ada yang baik, ada yang buruk ya, dan seterusnya. Contohnya di sini disebutkan ciptaan Allah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang buruk, ya buruk semuanya. Itu apa? Api, iblis, ya, api neraka kan buruk semua itu. Iblis juga, ya, itu secara zatnya adalah buruk. Ya, tapi tentu ada hikmahnya. Tapi jika kita melihat hikmahnya, ya adanya diciptakannya iblis, ya maka ada kebaikan di situ. Ya ada kebaikan di situ. Ya tapi secara zatnya iblis itu dan api neraka itu adalah buruk. Ya. Kemudian yang kedua, ada ciptaan Allah itu yang semuanya baik, tidak ada keburukan di situ. Yaitu apa? Surga. Surga adalah semuanya baik, tidak ada keburukan di dalamnya. Begitu juga para nabi. Para nabi adalah semua adalah orang-orang yang baik karena menyampaikan risalah, tidak ada keburukan di situ. Yang ketiga, ini adalah secara umum ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Itu secara umum ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, seperti manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Seperti juga hewan itu ada yang baik, ada yang jahat, ya ada binatang buas, ada yang bukan binatang buas. Itu secara umum ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, dan tatkala kita membaca doa ini, tatkala kita singgah di sebuah tempat apapun, maka kita akan terhindar dari segala sesuatunya. Terhindar dari gangguan segala sesuatunya. Apakah gangguan itu berupa dari setan, ya, apakah setan manusia, apakah setan dari bangsa jin, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, ya, atau apa saja kita akan terhindar dari gangguan apa saja, ya, selama kita berada di tempat itu dan kita sudah membaca doa atau zikir tersebut. Ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu terkait ya tentang apa namanya zikir atau doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Tapi boleh jadi terkadang ada orang sudah membaca itu tapi tetap juga terkena musibah misalnya. Ya itu ya tentu kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia sudah membaca tapi barangkali ada faktor-faktor yang lain sehingga kalimat itu tidak memberikan pengaruh. Ya, boleh jadi ada faktor-faktor yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan musibah uh, kepada orang yang tersebut meskipun dia sudah membaca doa. Tapi ala kulli hal
kita tetap ada namanya usaha, yaitu usahanya adalah membaca doa itu. Yang kedua, kita juga berusaha untuk apa namanya mempersiapkan hal-hal yang bersifat zahiriyah, ya, bersifat maknawiyah, yaitu dengan membaca doa tersebut. Bersifat zahiri adalah kita bagaimana mempersiapkan hal-hal agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang contoh misalnya sebuah tempat, ya, kita mesti mengunci pintu dengan baik, ya, memperhatikan dulu barangkali ada tempat situ yang bisa hal-hal yang bisa membawa kemudaratan. Itu juga namanya harus sebab-sebab yang harus kita juga hindarkan. Jangan sampai ada sebab-sebab itu yang membuat kita mendapatkan musibah. Ya, jadi itu, ya. Jadi bukan bukan berarti pasrah begitu saja, ya. Membaca doa itu lalu pasrah, tidak, tapi ada namanya usaha, seperti contohnya adalah bagaimana kita bisa pastikan bahwasanya tempat itu aman, misalnya minimal pintu jendelanya dikunci, ya, rapat-rapat dan seterusnya. Itu bagian daripada usaha. Di samping kita membaca doa tadi, ya, di samping kita membaca doa doa tadi. Jadi ikhwatal Islam, azakullah, di sini ada salah seorang ulama pernah berkata, saya, ya, pernah, artinya saya selalu membaca doa itu, alhamdulillah saya terhindar dari gangguan apapun. Tapi satu ketika saya lupa membaca doa tersebut. Ya, dia menempati suatu tempat dan dia lupa membaca doa tersebut. Ya, lalu dia memasuki rumahnya. Ya, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah dia pun disengat oleh kalajengking. Ya, jadi sebenarnya tempat ini membaca juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bukan saja di tempat yang baru, bahkan di tempat kita yang kita tinggali juga itu, ya, tempat yang sudah lama kita tinggali, yang sekarang ini rumah kita, ya, tetap juga kita baca. Makanya ada namanya doa apa, zikir pagi dan petang, ya. Jadi bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu salah satu adalah zikir yang dibaca di pagi hari dan di petang hari. Di pagi hari setelah sholat subuh, di petang hari setelah sholat asar itu dibaca. Di antaranya lah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang kita baca. Insya Allah kalau kita baca maka rumah kita akan terjaga dari gangguan apapun, ya. Ikhwatal Islam azakullah, tapi upayakan kita baca doa ini setiap minimal setiap 2 kali dalam pagi 1 kali, di sore hari 1 kali kita baca. Insya Allah kita akan terhindar dari gangguan apapun, ya, insya Allah. Tentu dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berupaya untuk mencari sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi seseorang diperbolehkan untuk berlindung kepada Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berlindung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara saya berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ikhwatal Islam azakumullah. Iya. eh Ya, barangkali ini yang saja yang kami bisa sampaikan, ya, terkait tentang penjelasan. Jadi sekali lagi, yang dikatakan syirik itu kalau kita meminta perlindungan selain kepada Allah, yang mana makhluk itu tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kecuali kepada jin. Kepada jin kita tetap tidak diperbolehkan meminta perlindungan kepada jin meskipun jin itu mampu mengerjakannya. Kenapa? Karena boleh jadi jinnya itu dia berbohong sehingga dia memerintahkan kepada kita hal-hal yang menyelisih syariat, atau dia memberikan semacam imbalan-imbalan yang harus kita bayar kepada jin itu, yang harus kita persembahkan kepada jin. Artinya tidak sekedar memberikan pertolongan gratis kepada kita, tapi ada tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu kita mesti hindarkan meminta perlindungan kepada jin. Kita hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah, yaitu terkait tentang apa namanya, apa yang mesti kita lakukan agar kita terhindar dari gangguan
apa saja, apakah gangguan setan, ya apakah gangguan orang-orang jahat, apa gangguan dari binatang-binatang jahat dan seterusnya. Ya, ya silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ini ada pertanyaan, zikir-zikir apa atau ayat apa atau amalan yang dibaca ketika masuk di rumah baru. Ya, seperti tadi, ya seperti tadi sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadisnya tadi itu barang siapa yang menempati sebuah tempat ya lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya lam yadurruhu syai' ya hatta yarhal min dalikal almanzil ya min manzilihi dalik ya. Kata Nabi barang siapa yang menempati sebuah tempat ya tempat atau semacam rumah atau yang semisalnya lalu dia membaca itu tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq maka dia tidak terkena sesuatu apapun ya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi itu diantaranya adalah diantaranya ya itu diantaranya ya diantaranya kalau kita masuk rumah baru itu yang kita baca itu yang kita baca ya bisa juga kita tambahkan lagi dengan bacaan yang lainnya misalnya surah Al-Fatihah kita baca di tempat itu ya atau kita membaca lagi dengan ayat kursi ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kita baca juga ayat kursi. Ya, begitu juga kita baca juga 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah ya. Alif lam mim dalikal kitab. Itu 5 ayat pertama. Baca Al-Fatihah, kemudian baca lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah, kemudian baca ayat kursi ya. Ditambah 2 ayat setelahnya ya dari ayat kursi itu tambah lagi 2 ayat setelahnya dari ayat kursi itu kemudian baca surat terakhir dari Al-Baqarah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbih wal mu'minun dan seterusnya sampai ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Baca juga surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Insyaallah maka kita akan terhindar dari gangguan jin misalnya, gangguan syaitan, ya atau gangguan dari orang-orang jahat atau gangguan dari binatang-binatang yang jahat dan seterusnya. Insya Allah. Ya demikian. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau bertanya sebelum kita tutup. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi tolong ini hadis Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita tolong diamalkan ya minimal kita baca 2 kali dalam sehari semalam baca setelah sholat subuh ya setelah kita berzikir kepada Allah selesai zikir kepada Allah setelah zikir sholat selesai baca ini ya kemudian kita juga baca setelah sholat asar setelah kita berzikir ya kita baca juga doa ini ya minimal 1 kali atau 3 kali. Insya Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Ya demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-Nya. Yang benar datang dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami mohon maaf kepada para peserta atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah hadir pada kajian kami, kajian akidah. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Demikianlah kami undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi pada kajian kami di sebentar malam, jam 9 malam sampai jam 10 malam. Insya Allah kajian eh, atau pembahasan tentang masalah fikih. Pembahasan masalah fikih. Ya demikianlah mohon maaf sekali lagi kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.